Seorang pria makan untuk pertama kalinya, namun ia malah menelan sendoknya. Karena baginya, sendok lebih lezat daripada nasi. Ternyata, pria itu telah membangkitkan kemampuan terendah, yaitu manipulasi logam. Namun, ia bisa menjadi lebih kuat dengan menelan logam. Di kehidupan sebelumnya, Tong Yi, melalui usaha kerasnya, menjadi kaisar baja. Ia bisa mengendalikan ribuan pedang hanya dengan lambaian tangan, mengalahkan semua musuh. Namun pada akhirnya, ia tetap mati di tangan manusia yang telah ia lindungi selama 10 tahun. Saat-saat terakhirnya, matanya dipenuhi dengan penyesalan. Tak disangka, yang menghancurkan umat manusia pada akhirnya tetaplah manusia. Jika saja ia bisa menemukan cara untuk menjadi lebih kuat lebih awal, mungkin ia bisa menyelamatkan situasi saat ini. Doanya sepertinya terkabul. Saat membuka matanya kembali, Tong Yi kembali ke tahun ia bergabung dengan militer. Di dunia ini, semua yang membangkitkan kemampuan harus bergabung dengan militer. Karena pasukannya kehilangan 9 selongsong peluru, seluruh pasukan sedang dihukum oleh komandan. Padahal, 9 selongsong peluru itu telah ditelan oleh Tong Yi. Kemampuannya, manipulasi logam, dinilai sebagai tingkat F, yang terendah. Baru beberapa tahun kemudian ia menemukan cara untuk menggunakan kemampuannya, dan melompat dari tingkat F menjadi kaisar baja terkuat. Saat ini, ia bisa mengendalikan logam seberat 300 gram. Sisa 10 menit lagi hingga pencernaan logam selesai. Hingga waktu makan siang tiba, pasukan Tong Yi akhirnya selesai dihukum. Namun, hal aneh terjadi lagi. Tong Yi menatap sendok di tangannya dengan penuh nafsu. Detik berikutnya, ia menelannya dengan lahap. Sisa 12 menit hingga penyerapan logam. Setelah penyerapan, berat logam yang dapat dikendalikan meningkat 1,25 gram. Tong Yi tampak pasrah. Dengan jumlah logam sekecil ini, kapan ia bisa mencapai level seperti kehidupan sebelumnya? Apakah hanya ini satu-satunya cara? 3 hari kemudian, Tong Yi sudah bisa mengendalikan belati dengan sempurna. Hari itu juga merupakan gilirannya berjaga malam. Tong Yi perlahan berjalan menuju rekan jaganya. Park Junmo, percayakah kau padaku? Ia ragu sejenak, namun menjawab, percaya. Aku merasakan banyak logam bergerak. Aku akan pergi memeriksa. Kau tetaplah berjaga di sini. Ingat, jangan laporkan ini ke atasan. Sementara itu, sebuah portal muncul di dekat markas pasukan. Beberapa goblin jatuh dari portal tersebut. Tiba-tiba, sebuah belati melesat dengan cepat, menembus tubuh goblin. Pelakunya adalah Tong Yi yang datang untuk menyelidiki. Senangnya bertemu kalian. Penantianku selama 3 hari 3 malam tak sia-sia. Goblin itu bangkit dan memuntahkan jus mentimun, lalu menyerang Tong Yi. Sepertinya aku masih terlalu lemah di level 1. Tapi aku tak suka melakukan hal yang sama 2 kali. Saat goblin itu mendekat, Tong Yi dengan cepat mengendalikan belatinya untuk menembus leher goblin. Detik berikutnya, sebuah batu merah jatuh dari tubuh goblin. Tong Yi segera memasukkannya ke dalam mulutnya. Batu ajaib dunia lain. Setelah diserap, kekuatan sihirmu akan meningkat. Goblin lainnya terkejut melihat aksi Tong Yi. Namun, Tong Yi hanya tersenyum licik. Dengan memakan benda itu, jalan hidupnya di kehidupan ini akan menjadi lebih mudah. Detik berikutnya, ia menerjang masuk ke kerumunan goblin. Dengan belatinya, ia dengan tepat memotong urat kaki goblin itu. Ia tidak langsung membunuh mereka, melainkan ingin menggunakan jeritan mereka untuk memancing pemimpin goblin. Pada saat itu, seekor goblin memanfaatkan kesempatan untuk melakukan serangan diam-diam. Melihat hal itu, Tong Yi mengendalikan pedang besar di tanah, dan dengan cepat menjatuhkan senjata dari tangan goblin tersebut. Kemudian, belatinya berkilat dan memenggal kepala goblin itu. Sepotong besi ajaib pun jatuh. Tong Yi tidak menghiraukannya dan melotot. Aku pernah ditikam dari belakang. Jika ada yang menyerangku diam-diam, akan kumakan hidup-hidup. Kata-kata kejam ini membuat para goblin ketakutan. Namun, Tong Yi tetap waspada. Dia tahu pemimpin goblin bersembunyi di dekat situ. Untuk memancingnya keluar, Tong Yi harus berpura-pura lengah. Dia terlihat dengan santai mengulurkan tangannya ke arah besi ajaib. Pada saat itu, pemimpin goblin melancarkan serangannya. Tiba-tiba, tanah di bawah kaki Tong Yi retak. Beberapa duri sepanjang puluhan meter tiba-tiba menyembur dari tanah. Beberapa goblin di sekitarnya juga terkena dampaknya. Pemimpin goblin mengira manusia itu akan hancur berkeping-keping. Namun, sedetik kemudian, sebuah pedang besar melesat keluar dari debu. Pemimpin goblin mengangkat tongkatnya dan menangkisnya dengan tepat. Tong Yi berpura-pura menyesal. Saat pemimpin goblin merasa bangga, belatinya sudah menyerang tanpa suara. Namun, belati itu baru menusuk sedalam 1 mm. Ketika pemimpin goblin menangkapnya, menghadapi manusia yang begitu licik, ia tidak berani ceroboh lagi. Namun, saat itu, Park Junmo datang. Pemimpin goblin segera memberi perintah. Semua goblin langsung berbalik dan menyerang Park Junmo. Perubahan mendadak itu membuat Park Junmo ketakutan. Dalam keadaan darurat, Tong Yi tidak peduli lagi. Dengan beberapa tembakan, ia menyelamatkan Park Junmo. Kemudian, ia mengendalikan pedang besar untuk memberikan serangan fatal. Goblin itu buru-buru mengayunkan senjatanya dan menangkis pedang besar itu. Namun, Tong Yi melompat dan menyundulnya dengan lututnya. Lalu, ia memasukkan peluru ke dalam mulut goblin itu.
Sialan, ia lebih berhati-hati dari yang kukira. Suara tembakan tadi menarik perhatian markas. Tadi terdengar suara tembakan. Laporkan situasi dari semua pos. Tong Yi segera melapor. Gerbang muncul di dekat pos. Jenis monsternya adalah goblin. Setelah pertempuran kecil. Saat itu, perintah datang dari walkie-talkie. Semua pos, pertahankan posisi. Ulangi, semua pos, pertahankan posisi. Tong Yi tahu Valkyrie akan segera datang. Jika dia datang, dia akan menutup gerbang ini seperti di kehidupan sebelumnya. Dan mengambil semua rampasan perang, termasuk peralatan legendaris. Adamantium, peralatan pamungkas yang membuatnya menjadi kaisar baja. Jika dia tidak mendapatkannya kali ini, dia harus menunggu 4 tahun lagi. Saat itu, permintaan bantuan datang dari pos 6. Sejumlah besar goblin mengepung pos 6. Minta bantuan, Tong Yi tahu kesempatannya telah tiba. Rank F, jangan bunuh diri. Tunggu Valkyrie datang. Tong Yi tidak menghiraukannya. Dia harus mendapatkan adamantium sebelum Valkyrie tiba. Bahkan jika dia dihukum setelahnya, dia tidak peduli. Melihat pos 6 masih belum bisa ditembus. Pemimpin goblin mengendalikan batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya untuk menghancurkan pos jaga. Setelah pemboman, pos jaga sudah dipenuhi retakan. Tepat saat 2 orang di dalam pos jaga putus asa, suara Tong Yi tiba-tiba terdengar dari walkie-talkie. Pos jaga nomor 6. Aku akan membantu kalian. Pemanah. Setelah anak panah terpasang, gunakan skill api. Pemanah mengikuti instruksi Tong Yi. Tapi di luar gelap gulita, dia tidak tahu harus membidik kemana. Pada saat itu, cahaya muncul di kejauhan. Pemanah, bidik ke arah cahaya itu. Aku yang akan menarik pelatuknya. Saat ini, Tong Yi berlari ke belakang goblin. Ujung panah pemanah juga mengikuti pergerakan cahaya. Tong Yi mengendalikan pelatuk besi busur. Tiba-tiba, panah api dilepaskan. Seketika, satu goblin berhasil dikalahkan. Tong Yi melakukan ini untuk menghemat mana sebelum melawan pemimpin goblin. Pemimpin goblin yang bersembunyi. Setelah melihat manusia ini, mengertakkan giginya, dia segera mengendalikan batu besar untuk menghancurkan Tong Yi. Tong Yi melakukan backflip dan melompat ke semak-semak. Kemudian, dia memerintahkan pemanah untuk mengisi ulang panah. Di bawah kendalinya, beberapa goblin lagi berhasil dikalahkan dengan tepat. Saat ini, Park Junmo mendekat. Tugas yang diberikan Tong Yi kepadanya adalah mencari tahu lokasi pemimpin goblin. Tapi saat dia mencari, dia ditemukan oleh goblin. Saat ini, mana Tong Yi hanya tersisa 3%. Tapi saat dia mencari, dia ditemukan oleh goblin. Saat ini, mana Tong Yi hanya tersisa 3%. Pada saat itu, sebuah belati melesat dan menyelamatkannya. Saat ini, mana Tong Yi hanya tersisa 3%. Saat ini, mana Tong Yi hanya tersisa 3%. Tong Yi segera mengikutinya dan menarik pelatuk. Saat ini, mana Tong Yi hanya tersisa 3%. Saat ini, mana Tong Yi hanya tersisa 3%. Dalam sekejap, beberapa panah api mengenai goblin. Saat ini, mana Tong Yi hanya tersisa 3%. Dengan terus berkurangnya mana, saat ini, mana Tong Yi hanya tersisa 3%. Jumlah goblin juga menurun drastis. Saat ini, mana Tong Yi hanya tersisa 3%. Saat ini, mana Tong Yi hanya tersisa 3%. Saat ini, mana Tong Yi hanya tersisa 12%. Saat ini, mana Tong Yi hanya tersisa 3%. Saat ini, mana Tong Yi hanya tersisa 3%. Apakah dia ingin menghabiskan semua manaku? Saat ini, mana Tong Yi hanya tersisa 3%. Saat ini, mana Tong Yi hanya tersisa 3%. Meskipun melihat anak buahnya mati, saat ini, mana Tong Yi hanya tersisa 3%. Saat ini, mana Tong Yi hanya tersisa 3%. Pada saat itu, teriakan minta tolong Park Junmo terdengar dari kejauhan. Saat ini, mana Tong Yi hanya tersisa 3%. Saat ini, mana Tong Yi hanya tersisa 3%. Pemimpin goblin memegang kepalanya dengan satu tangan. Saat ini, mana Tong Yi hanya tersisa 3%. Saat ini, mana Tong Yi hanya tersisa 3%. Dan menempelkan tongkatnya ke lehernya dengan tangan lainnya. Saat ini, mana Tong Yi hanya tersisa 3%. Saat ini, mana Tong Yi hanya tersisa 3%. Dia mengancam Tong Yi untuk menyerah. Saat ini, mana Tong Yi hanya tersisa 3%. Saat ini, mana Tong Yi hanya tersisa 3%. Tong Yi dengan pasrah meletakkan senjatanya. Saat ini, mana Tong Yi hanya tersisa 3%. Dua goblin di belakangnya menunggu kesempatan untuk menyerang. Saat ini, mana Tong Yi hanya tersisa 3%. Tapi Tong Yi malah tersenyum. Saat ini, mana Tong Yi hanya tersisa 3%. Saat ini, mana Tong Yi hanya tersisa 3%. Dengan kendali mananya, pelatuk pistol ditekan. Saat ini, mana Tong Yi hanya tersisa 3%. Saat ini, mana Tong Yi hanya tersisa 3%. Pistol itu milik Park Junmo. Saat ini, mana Tong Yi hanya tersisa 3%. Saat ini, mana Tong Yi hanya tersisa 3%. Tiba-tiba, serentetan peluru mengenai perut pemimpin goblin dengan tepat. Saat ini, mana Tong Yi hanya tersisa 3%. Saat ini, mana Tong Yi hanya tersisa 3%. Kemudian, Tong Yi menghindar dari serangan goblin seperti anak panah yang lepas dari busurnya. Saat ini, mana Tong Yi hanya tersisa 3%.
Saat ini, mana Tongyi hanya tersisa 3%. Pada saat yang sama, belatinya melesat ke arah pemimpin goblin dengan suara mendesing. Saat ini, mana Tongyi hanya tersisa 3%. Tapi belati itu terpental setelah mengenai baju kulitnya yang tebal. Saat ini, mana Tongyi hanya tersisa 3%. Saat ini, mana Tongyi hanya tersisa 3%. Aku harus mengalahkannya sebelum manaku habis. Saat ini, mana Tongyi hanya tersisa 3%. Saat ini, mana Tongyi hanya tersisa 3%. Pemimpin goblin sudah melarikan diri ke pintu masuk. Saat ini, mana Tongyi hanya tersisa 3%. Saat ini, mana Tongyi hanya tersisa 3%. Tapi tepat saat dia hendak melompat masuk. Saat ini, mana Tongyi hanya tersisa 3%. Saat ini, mana Tongyi hanya tersisa 3%. Tongyi memperhatikan kalung yang dipakainya mengandung logam. Saat ini, mana Tongyi hanya tersisa 3%. Saat ini, mana Tongyi hanya tersisa 3%. Dia segera mengendalikan kalung itu dan menarik pemimpin goblin kembali. Saat ini, mana Tongyi hanya tersisa 3%. Saat ini, mana Tongyi hanya tersisa 3%. Kumohon, biarkan aku memakannya. Tongyi mengerahkan seluruh mananya. Seberkas cahaya dingin melesat menembus langit malam dan langsung mengenai tenggorokan sang pemimpin. Pada saat yang sama, seberkas cahaya muncul di kejauhan. Itu adalah cahaya suci yang dilepaskan oleh Valkyrie. Dengan kecepatan tinggi, Tongyi mengambil adamantium dari tubuh sang pemimpin. Saat tim bantuan tiba, Tongyi sudah memakan adamantium. Jangan tembak, aku Tongyi, prajurit dari pos 5. Tim bantuan menemukan pemimpin yang mati di bawahnya. Tapi gerbangnya belum tertutup. Ini berarti masih ada monster kecil yang tersisa di sekitar. Tapi 4 prajurit tingkat F berhasil mengalahkan sang pemimpin. Benar-benar tak masuk akal. Tunggu, luka di tubuh mereka semua sama. Jelas yang mengalahkan mereka adalah orang yang sama. Saat itu, Tongyi terbaring di tandu. Senyum di sudut mulutnya tak bisa disembunyikan lagi. Kau telah menyerap artefak legendaris dan membangkitkan kemampuan langka. Kau bisa mengendalikan semua logam yang dapat kau rasakan di sekitarmu. Kaisar baja kalian telah kembali. 3 hari kemudian, kisah Tongyi telah menyebar ke seluruh pasukan. Ku dengar hari itu semua orang menunggu ajal. Tiba-tiba, seorang prajurit kelas F dengan pedang besar membantai semua musuh. Apa? Kelas F? Ini bukan komik. Bagaimana aku bisa percaya? Sementara itu, Tongyi dipanggil oleh Komandan Batalion. Komandan Batalion, dijuluki Macan Gunung. Awaken peringkat 166 nasional. Di sampingnya ada Valkyrie, Suyinxia, dan penyihir kelas C, Li Mingxi. Komandan bertanya dengan serius. Prajurit, kau melanggar perintah. Benarkah kau mengalahkan monster yang keluar dari gerbang? Tongyi tahu jika salah bicara, dia akan dikurung. Namun, dia tetap melaporkan apa adanya. Saat bertugas, saya menemukan gerbang. Jadi saya segera mengambil tindakan. Namun, Komandan bingung. Seharusnya kau, kelas F, langsung terbunuh. Tongyi menjawab dengan tegas. Saya ingat Komandan pernah berkata, bahkan Awaken level rendah, jika bertarung sesuai buku teks. Bahkan kelas E pun bisa mengalahkan raksasa. Sesuai ajaran Anda, meskipun saya kelas F, saya seharusnya bisa mengalahkan goblin. Kata-kata Anda adalah keyakinan saya. Mendengar itu, Komandan meneteskan air mata. Dia merasa telah menemukan soul mate. Kau jadi sersan saja. Li Mingxi segera menghentikan Komandan. Tidak ada preseden bawahan menjadi sersan di pasukan. Tongyi juga tidak ingin menarik perhatian. Dia menolak tawaran Komandan. Sementara itu, saksi lain hari itu, pemanah dari pos jaga 6, menceritakan semuanya. Li Yuanxi, seorang pria tangguh yang merobek goblin, tidak yakin satu orang bisa menahan monster dari gerbang. Mungkin dia hanya mengalahkan beberapa goblin yang sendirian. Beberapa goblin yang tersesat. Li Yuanxi segera menemukan Tongyi. Kau, orang terkenal, hanya mengangkat beban segini, memalukan pasukan kita. Tongyi tahu dia datang dengan niat buruk. Jika dia menghindarinya, dia pasti akan ditindas seperti di kehidupan sebelumnya. Kebetulan aku sedang bad mood. Bagaimana kalau kita bertarung? Li Yuanxi bertanya-tanya apakah dia salah dengar. Sampai mereka di ring tinju, dia yakin si Tongyi ini mencari mati. Sementara itu, Qian Minghao dari pasukan Harimau Hitam tampak kecewa. Prajurit inspektur sedang cuti. Seorang prajurit di sampingnya menghibur. Meskipun dia cuti, ada orang lain yang tidak akan mengecewakan Anda. Karena sudah di sini, mengapa tidak melihatnya? Orang yang dimaksud prajurit itu adalah Li Yuanxi. Sejak awal pertandingan, dia melancarkan serangan gencar ke Tongyi. Karena lengah, Tongyi terpukul mundur ke tepi ring. Li Yuanxi memanfaatkan kesempatan itu. Tinju besarnya akan segera mendarat. Tongyi dengan cepat merunduk dan berguling ke tengah ring. Lalu, dia memberi isyarat agar Li Yuanxi lebih bersemangat. Penonton di bawah ring langsung marah. Li Yuanxi, jangan main curang. Kami semua bertaruh untuk kemenanganmu. Li Yuanxi tak bisa berkata-kata. Sejak pertandingan dimulai, dia merasa tubuhnya sangat berat. Ternyata, Tongyi terus menggunakan sihir untuk mengendalikan logam di sepatunya. Setiap langkah Li Yuanxi seperti berjalan di lumpur. Tapi dia tidak tahu mengapa. Akhirnya, dia menghentikan pertandingan. Aku merasa kakiku agak aneh. Jangan-jangan kakimu lemas karena takut? Kata-kata itu benar-benar membuat Li Yuanxi marah.
Dia pun tak peduli lagi dengan pertandingan tinju dan mengaktifkan kemampuannya. Dalam sekejap, dia berubah dari gendut menjadi berotot. Ini adalah kemampuan tingkat D-nya, penguatan tubuh. Tapi tatapan Tong Yi tidak goyah sedikit pun. Satu seperti banteng yang mengamuk, yang lain seperti macan tutul yang mengintai mangsanya. Qian Minghao melihat semuanya. Menarik sekali. Seorang prajurit mengira Qian Minghao memuji Li Yuanxi, lalu menimpali. Sudah kubilang, kan, dia pasti tidak akan mengecewakan Anda. Saat itu, Li Yuanxi melesat. Dengan tinju yang kuat, dia memukul Tong Yi hingga terlempar. Semua orang di bawah ring mengira dia sudah menang. Tapi Li Yuanxi merasakan sesuatu yang aneh. Tinju tadi seperti mengenai baja. Seperti dugaannya, Tong Yi mendapatkan kemampuan baru setelah menyerap adamantium. Baja Isasi, menggunakan sihir untuk mengubah sebagian tubuhnya menjadi baja. Lalu, dia terus memprovokasi Li Yuanxi untuk menyerang. Saat tinju berikutnya datang, Tong Yi dengan cepat merunduk dan menghindar. Lalu, dia mengubah kaki kanannya menjadi baja dan menendang keras pergelangan kaki Li Yuanxi. Li Yuanxi kehilangan keseimbangan dan jatuh. Tong Yi memanfaatkan kesempatan itu dan menghujani Li Yuanxi dengan tinju. Seperti macan tutul yang mengintai mangsanya, menggigit leher mangsanya.